Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Today let's talk about financial management bersama saya Maya Syalina. Mari kita bicara tentang bagaimana cara mengatur uang. Seperti yang kita ketahui, setiap individu punya uang. Organisasi atau perusahaan juga punya uang. Negara tentunya pasti juga punya uang. How to manage the money? Dengan keputusan-keputusan yang akan kita buat agar harapannya ke depan tidak mempersulit kita ataupun organisasi dan bahkan diharapkan akan memperoleh keuntungan di masa yang mendatang. Maybe your solution in this chapter about financial management. Okay, let's start to learn about financial management. And so, what is definition and function of financial management? Bisa kita artikan dan kita fungsikan sebagai tools atau alat ataupun ilmu untuk segala sesuatu yang berhubungan dengan bagaimana cara memperoleh kas ataupun dana, bagaimana cara menggunakan dana agar tepat penggunaannya dan baik manfaatnya untuk individu di masa yang akan datang, bagi perusahaan di masa yang akan datang, ataupun untuk organisasi di masa yang akan datang. And you must make a decision. Kamu harus buat keputusan. Dalam manajemen keuangan ada 3 keputusan utama. Yang pertama kita sebut dengan keputusan investasi, kedua kita sebut dengan keputusan pendanaan, dan yang ketiga adalah keputusan manajemen aktiva. Ingat ya, keputusan investasi yang pertama, yang kedua adalah mengenai pendanaan, yang ketiga adalah mengenai manajemen aktiva kalian. Yang dimaksud dengan keputusan investasi adalah bagaimana kalian mengatur aset, misalkan tadi kas yang kalian miliki untuk investasi. Ya, untuk investasi kalian dengan harapan mendapatkan laba di masa yang akan datang. Investasi itu ada investasi jangka panjang ataukah investasi jangka pendek. Ciri-ciri investasi jangka pendek itu biasanya segala bentuk aset yang umurnya atau menghasilkan dalam jangka waktu di bawah 1 tahun. Sedangkan investasi jangka panjang itu di atas 1 tahun. Misalkan kalian sebagai seorang individu pun harus berpikir mengenai keputusan investasi terhadap diri kalian sendiri. Misalkan kalian mau ambil keputusan untuk deposito berjangka atau untuk membeli tanah. Jadi itu tergantung jenis keuntungan seperti apa yang ingin kalian dapatkan. Jika kalian belum butuh keuntungan dalam jangka pendek dan kalian mengharapkan keuntungan yang cukup besar di masa yang mendatang, lebih baik kalian investasi jangka panjang, kalian beli tanah. Nah, kalau misalnya saya juga butuh dana cair yang gampang dicairkan dengan keuntungan yang tidak cukup tinggi, maka kalian buat deposito. Nah, misalkan toh tanah juga bisa menghasilkan. Dengan membeli tanah berarti kalian sadar ketika kalian butuh dana segar dalam jangka waktu yang cepat, kemungkinan untuk menjual itu tidak secepat atau tidak secair investasi jangka pendek. Makanya pembelian tanah itu dianggap sebagai investasi jangka panjang. Namun tetap saja walaupun itu investasi jangka panjang bisa tetap menghasilkan jika dikelola untuk memproduksi sesuatu. Misalkan mau ditanam tanaman yang bisa dipanen mungkin setiap minggunya atau setiap harinya yang nantinya akan dijual, ya bisa menghasilkan sih, tapi tidak terlalu cukup besar ya. Atau biar dapat untungnya cepat, modalnya juga nggak cukup gede, aku pilih beli saham atau mungkin bermain di bursa efek dan sebagainya. Ya, itu juga bisa. Nah, di sini di pelajaran ini kita belajar bagaimana cara menganalisisnya.
Kemudian keputusan mengenai pendanaan. Misalkan kalian mau beli kendaraan. Kenapa? Karena kendaraan dianggap akan menghasilkan sebagai mobilitas untuk usaha saya, ya kan? Nah, di situ kalian harus berpikir bagaimana cara pendanaannya. Mau hutangkah ke bank atau leasingkah atau pinjaman tanpa bunga kah, dan bagaimana cara kalian memperolehnya? Semua itu harus kalian pertimbangkan. Kalian melakukan pinjaman atau menerbitkan saham untuk memperoleh aset tersebut, kalian harus pertimbangkan bunga atau dividennya tidak melebihi dari pendapatan kalian atau labanya. Kemudian setelah mengambil keputusan pendanaan, kalian juga dituntut untuk membuat keputusan manajemen aktiva. Kita ambil contoh seperti kendaraan tadi. Bagaimana kalian memanage kendaraan tadi supaya menguntungkan untuk diri kalian, ya. Dan juga bagaimana cara perawatannya supaya tidak timbul beban yang sangat besar akibat perawatan kendaraan tersebut. Pada hakikatnya, tujuan manajemen keuangan itu untuk memaksimalkan kesejahteraan pemilik perusahaan, ya, baik itu secara individu, organisasi, ya. Nah, jadi di sini sebagai contoh kasus, kalian sebagai individu berarti fungsi manajemen keuangan dan tujuannya untuk diri kalian sendiri adalah untuk memaksimalkan kesejahteraan kalian. Jadi bagaimana caranya 3 keputusan-keputusan yang kalian buat itu tujuannya prospeknya hanya untuk meningkatkan kesejahteraan kalian. Makanya di sini kita harus belajar bagaimana cara menganalisis agar keputusan-keputusan yang kita buat tidak salah, dan nantinya harapannya untuk meningkatkan kesejahteraan kalian. Cukup sekian penjelasan untuk video kali ini. Next kita bahas di video selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in next video.